Oke. Selamat siang Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan nama saya Marsha Destiana dengan NIM 244007671. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir saya pada mata kuliah Supply Chain Logistik. Oke, untuk soal pertama, Binus Gift Shop membeli jaket dengan emboss nama dan logo Binus dari vendor di Bandung. Vendor tersebut menjual jaket ke Binus Gift Shop masing-masing seharga $34,99 dan biaya pengiriman dari Bandung ke Jakarta adalah $110 per pesanan. Saat pesanan tiba, diperkirakan penerimaan dan pemeriksaan barang akan menghabiskan biaya $25. Holding cost per tahun adalah 11% dari biaya pembeliannya. Oleh karena itu, manajer gift shop memperkirakan bahwa 3.100 jaket akan dijual selama tahun ajaran yang akan datang. Nah, untuk soal nomor A, tentukan jumlah pesanan optimal dengan menggunakan model EOQ. Nah, model EOQ ini bertujuan untuk menentukan biaya yang paling optimal dari pemesanan untuk meminimalkan biaya total persediaannya. Di sini kita diketahui bahwa annual demand-nya adalah sebesar 3.100 jaket, yaitu permintaannya. Dan untuk cost per unitnya, atau dilambangkan dengan C, ada $34,99. Dan untuk selanjutnya, untuk cost per order dilambangkan dengan S, ada $110 ditambah $25. Nah, ini karena setiap penerimaan dan pemeriksaan barang akan menghabiskan biaya $25 dari biaya pengirimannya. Oleh karena itu, cost per order ini ditambahkan menjadi $135. Selanjutnya, untuk holding cost-nya, kita mengetahui bahwa ada 11%, dan selanjutnya, untuk holding cost-nya sendiri, yaitu adalah 11% dari cost per unitnya. Jadinya, $34,99 dikalikan dengan 11% menghasilkan $3,8489. Dan di sini kita dapat melanjutkan dengan menggunakan rumus EOQ, yaitu akar dari 2 kali D kali S per H. Nah, di sini dengan keterangan bahwa nilai D ini adalah annual demand, S ini adalah cost per order, dan H-nya ini adalah holding cost. Nah, di sini kita dapat memasukkan untuk D-nya 3.100 dikali S-nya sama dengan $135, per H-nya adalah 3,8489. Kita dapat melanjutkan ke perhitungan. Oleh karena itu, dari hasil perkalian tadi, kita dapat menghasilkan akar dari 217464,7302, sehingga menghasilkan estimasi sebesar 466 jaket. Oleh karena itu, jumlah pesanan yang optimal untuk Binus Gift Shop memesan jaket tersebut adalah sebanyak 466 jaket. Nah, kita lanjut ke soal yang 1B. Salah satu jenis biaya utama manajemen persediaan belum termasuk dalam menghitung jumlah pesanan optimal. Apa itu dan mengapa tidak disertakan? Nah, di sini biaya yang tidak disertakan adalah shortage cost. Nah, shortage cost ini adalah biaya yang dibutuhkan apabila terjadi kekurangan produk pada perusahaan sehingga tidak dapat memenuhi demand-nya. Namun, sedangkan EOQ ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk pesanan yang optimal dan bersifat konstan, sehingga produk-produk tersebut akan habis pada rate yang sudah ditentukan dan tidak membutuhkan shortage cost lagi. Baik, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Nah, di sini dengan matriks CIG berikut, tentukan rute kendaraan terpendek dan jaraknya untuk mendistribusikan barang dari satu gudang ke 7 pelanggan bila semua kendaraan memiliki kapasitas 30 unit. Tentukan 2 model algoritma untuk memberikan perbandingan dan solusi rekomendasi terbaiknya. Pertama-tama di sini saya menggunakan metode Clark and Wright dengan NIM saya 244007671, oleh karena itu letak warehouse-nya ada di yang nomor 1. Nah, kita mungkin masuk ke Excel terlebih dahulu. Baik, jadi di sini tertera tabel yang sudah diketahui tadi, dan selanjutnya kita dapat menentukan nilai saving-nya dengan menggunakan tabel saving ini, menggunakan rumus SIJ sama dengan DIO ditambah DOJ dikurang DIJ, di mana untuk I ini merupakan asal tempatnya, J itu merupakan tujuan tempatnya, dan O merupakan pusat tempat atau warehouse-nya. Karena saya NIM-nya 1, oleh karena itu O-nya dipastikan 1 gitu.
Oke, kita lanjut ke Excel. Di sini saya dapat memberikan contoh misalkan untuk S2 ketiga. Nah, S23 ini SIJ-nya 23, DIO-nya. I itu awalan, jadi 2, O-nya adalah pusatnya, jadi 2 dan 1, di sini ada 4. Ditambahkan dengan DOJ, di mana O ini adalah 1 dan J-nya adalah 3, jadinya ditambah 8, dan dikurang dengan DIJ, di mana I ini adalah awalan dan J adalah akhir, jadi 2 dan 3 ada 9. Menghasilkan nilai 3. Nah, rumus ini berlaku juga untuk rute-rute lainnya, dan kita dapat memasukkannya ke tabel seperti ini. Di sini ada S23, ada rumusnya C21 ditambah C13 dikurang C23, sehingga dapat menghasilkan seperti ini, sampai dengan saving yang paling akhir, yaitu S78, dengan hasil 4. Setelah kita mendapatkan table saving ini, kita dapat mengurutkannya pada tabel rute dengan nilai terbesar. Nah, rute ini dimasukkan nilainya dari hasil yang sudah kita dapatkan di sini, tinggal diurutkan saja. Dan di sini saya menggunakan fitur Excel, yaitu sorting dari nilai terbesar ke terkecil, karena pada nilai saving ini kita mencari nilai terbesar untuk menentukan biaya yang dapat dihemat oleh perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan pengeluarannya gitu. Jadi kita memilih biaya saving terbesarnya, dan di sini kita dapat mengetahui biaya saving terbesar terdapat pada not S58. Nah, S58 ini rutenya adalah 1, di mana 1 merupakan warehouse pusatnya, ke 5, 8, dan kembali lagi ke 1 dengan demand-nya 15. Nah, saving ini nilainya didapat dari ini, 5 ke 8 ada 18. Nah, ini berlaku juga untuk not sampai akhirnya. Dan di sini kita langsung lanjut ke S38, yaitu dengan rute 15831. Nah, rute ini dapat dimasukkan juga karena 3 ke 8 ini saling bersambungan, dan juga di rute sebelumnya belum terdapat rute 3. Sedangkan kita ini harus mendapatkan seluruh rute gitu. Jadi di sini kita dapat menggunakan S38, namun pada S35 sampai S28 ini kita tidak dapat menggunakannya karena tidak saling berkaitan dengan rute-rute yang sebelumnya. Nah, apabila kita ingin mengaitkan 3 ke 5 ini, maka di sini dapat hilang dari rute 5 ke 8-nya, sehingga tidak kita pilih karena saving di S38 ini lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dan di sini kita langsung lanjut ke yang S36 terlebih dahulu. Di sini kita dapat menggabungkan S36 ini dengan router sebelumnya, karena saling berkaitan. Namun, di sini permasalahannya adalah demand-nya melebihi kapasitas. Dan tadi kita mendapatkan persyaratan bahwa kapasitasnya adalah sebanyak 30. Karena ini melebihi, maka tidak kita gunakan. Nah, di sini untuk rute pertamanya kita menggunakan 15831, karena untuk yang seterusnya sudah tidak ada yang berkaitan lagi. Jadi kita ibaratkan warehouse ini mengirimkan ke pelanggan 5, 8, 3, dan kembali lagi ke warehouse, dan berangkat lagi dari warehouse. Oleh karena itu kita lanjut dari S26 ini. S26 dimulai dari 1 lagi, dari warehouse pusatnya, kembali ke 1 dengan rute 1261, dengan demand-nya 16. Begitu pula untuk S27. S27 ini dimasukkan juga karena saling berkaitan dengan 26. Nah, sedangkan untuk S56 sampai S37 dan S47 ini sama seperti yang rute pertama tadi, karena tidak berkaitan dan dapat menghilangkan rute optimal yang sebelumnya, oleh karena itu tidak digunakan. Tapi di sini pada lanjutan dari S27 ini terdapat S46, karena pada rute tadi kita belum mendapatkan nilai 4, oleh karena itu kita menggunakan S46 agar semua rutenya dapat terlewati gitu, dan menghasilkan rute dengan 17261. Nah, setelah itu kita dapat menentukan total saving-nya dari nilai-nilai yang sudah kita pilih, yaitu ada di S58, S38, S26, S27, dan S46.
sehingga hasil total saving-nya sejumlah 45. Nah, maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode Clark and Wright terdapat kemungkinan dua rute. Rute pertama yaitu 15831 dengan total demand 21, dan rute keduanya 172641 dengan total demand sebesar 29. Oleh karena itu, total saving yang dapat dilakukan dalam pengantaran barang yaitu sejumlah 45 satuan unit. Oke, kita bisa lanjut ke metode yang kedua, yaitu ada cheapest insertion method. Di sini kita dapat memasukkan tabel yang sebelumnya, namun di sini terdapat perbedaan di mana pada metode Clark and Wright ini kita memilih dengan nilai terbesarnya, namun pada cheapest insertion ini kita memilih dari nilai yang terkecilnya. Nah, misalkan di sini, pada tabel ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai terkecil ada di angka 3, gitu, dari 1 ke 4. Oleh karena itu, kita dapat memulai dari jarak terdekatnya, yaitu 1 ke 4, 4 ke 1. Nah, di sini kita dapat memasukkan nilainya, caranya sama seperti yang sebelumnya, namun di sini kita mencari nilai terkecilnya, bisa dilakukan dengan rumus min. Nah, di sini kita mendapatkan nilai terkecil pada bagian ini adalah 7, oleh karena itu kita memilih jalur 1224, dan kita dapat menentukan jarak terdekat selanjutnya di rute yang 122441 dengan demand-nya 18. Nah, pada jarak ini kita mendapati ada jalur 12, jalur 24, dan jalur 41. Di sini kita juga masing-masing mencari nilai minimalnya. Di sini kita dapat menentukan dengan rumus min lagi. Oke, di sini kita dapat mengetahui bahwa nilai terkecilnya ada di angka 3 di jalur 24. Oleh karena itu, kita menggunakan jalur yang 2884 digabungkan dengan yang sebelumnya menjadi jalur 12288441. Di sini juga berlaku sama, kita mencari nilai min dari setiap tabelnya. Oke, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai paling kecil ada di jalur 12. Nah, di jalur 12 ini ada 2 not dengan nilai 5, itu dengan nilai yang terkecil. Namun kita memilih jalur yang ke-7 karena jalur yang ke-6 ini demand-nya sama dengan 31 atau melebihi kapasitas. Oleh karena itu kita memilih jalur dengan not 7 dengan demand 30. Nah, di sini pada jalur yang pertama kita sudah mendapati 172841. Namun di sini masih ada beberapa rute yang belum terlewati seperti 3, 5, dan juga 6. Oleh karena itu kita membuat tabel selanjutnya untuk mencari rute-rute tersebut, yaitu ada 1, 3, 5, 6, di mana satu ini masih menjadi pusatnya, dan sisanya adalah rute yang dilewatinya nanti. Di sini kita dapat menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi dan mencari nilai min-nya. Di sini kita dapat mengetahui nilai min-nya ada 10. Oleh karena itu kita dapat melanjutkan, yaitu jarak terdekatnya ada 1, 3, 3, 6, dan 6, 1. Dan kita dapat mencari lagi untuk nilai terakhirnya ada nilai minimalnya ada di not 5, jalur 13 dengan jalur 1553. Oleh karena itu, jarak terdekatnya ada di 15, 53, 36, dan 61. Nah, dari kedua jalur ini, kita dapat menyimpulkan bahwa total jarak yang diperoleh dari kedua rute, yaitu 15361 dan 17281 adalah 48. Nah, dari metode cheapest insertion dan Clark and Wright ini, kita dapat menyimpulkan bahwa metode Clark and Wright merupakan metode yang lebih baik karena menghasilkan nilai yang lebih rendah dari cheapest insertion. Oleh karena itu, kita memilih yang Clark and Wright. Oke, seperti kesimpulan pada jawaban. Nah, di sini.
Di sini terdapat hasil perhitungan dari beberapa data menunjukkan bahwa jalur 13 dengan rute 1553 memiliki nilai terkecil 5. Oleh karena itu, dapat diperoleh dengan hasil dari kedua jarak adalah 48. Baik, demikian hasil penjelasan saya mengenai mata kuliah Supply Chain Logistik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.